Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan vlog saya. Dan kali ini saya lagi bermain ataupun bersilaturahmi ke tempat rekan di daerah Jalan Magelang yang sama-sama punya Tafroki. Dan Tafrokinya ada di belakang saya ini. Dimiliki sekitar tahun 2008. Dulu Tafroki ini warnanya warna biru. Sekarang udah diganti warna. Kita tanyakan aja pada yang punya, modifikasi apa yang sudah dilakukan pada Tafroki yang ada di belakang saya ini. Halo Pak Rudi. Halo, Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mau tanya Pak Rudi, ini Tafrokinya kok jadi seperti ini, itu ceritanya gimana? Awal mulanya kok dimodifikasi seperti ini Pak Rudi? Ya, awal mulanya kita hanya ingin bermain saja sama teman-teman untuk mengisi hari libur. Ya. Jadi dalam perjalanannya akhirnya ya mengikuti situasi dan kondisi sehingga ini TAF harus dirubah secara total. Secara total. Jadi modifikasi pertama waktu itu Pak Rudi, itu awalnya modifikasi apa dulu Pak Rudi? Mungkin sebelum dicat ataupun diganti warna ya. Awalnya ya standar saja, jadi kita hanya kasih relop, kita tinggikan, pernya kita rubah biar agak panjang, jadi tidak terlalu keras. Kalau hanya di roll aja kan keras sekali. Keras sekali. Kita ganti shockbreaker biar lebih empuk. Awalnya gitu aja, yang penting bisa untuk mainan. Untuk blusukan, untuk off-road yang ringan. Yang ringan-ringan. Kalau terpaksa berat juga ikut. Sekarang kita review dulu untuk modifikasi bodinya ya Pak Rudi. Oke. Pertama untuk bumper depan. Ya, jadi ini untuk bumper ini memang ini sudah mengalami beberapa perubahan. Pertama malah kita bikinnya di Temanggung untuk bumper ini. Tapi dalam perkembangannya waktu itu kan belum ada win, sehingga kita rubah untuk dudukan winnya menjadi lebih kuat. Jadi ini hanya casing saja, sebenarnya kekuatannya di sininya. Jadi ini bisa dilepas, jadi tidak menyatu antara. Jadi bumper utamanya ini bulbar dengan ini. Jadi untuk tanduknya ini ya, istilahnya zaman dulu tanduk ya. Bulbar ya. Bulbar ini hanya pemanis saja ya. Yang kekuatannya yang di tengah ini. Ini mungkin ini berapa nih? Plat 5 mili ya. Hampir 5 mili ya. Terus yang bulbarnya hanya 3 mili. Terus winnya pakai wah 8274. Nah, ini 8274 friend. Kokoh sekali. Artinya tidak perlu ragu-ragu untuk blusukan yang ringan ataupun adventure yang ringan ataupun off-road yang ekstrim. Grill depan masih asli. Depan asli. Ya, lampunya juga memang lampu kotak tahun 96. 86, Pak. Jadi Tafroki 86 4 percepatan. Mohon nanti dikoreksi ya. Terus sekarang ke samping Pak Rudi. Sini. Ke samping. Rollbar ini ya. pakai pita seamless ya. Pita seamless ya. Rollbar ya. Titik mengikuti regulasi yang ada dan juga untuk lebih melindungi secara maksimal. Jadi semuanya dapat ke sasis. Ini modelnya knockdown ya, bisa dicopot ya? Bisa dicopot. Artinya kalau fender juga pakai. Fendernya juga sudah modifikasi nih, pakai seamless. Juga kalau ini bukan karet, bukan fiber ya? Bukan. Cuma untuk fendernya. Terus footstepnya juga modifikasi. Terus untuk roll bar atas ataupun rak di atas itu menyatu Pak. Ya. Itu juga knockdown juga. Juga knockdown bisa dilepas. Kita ke belakang. Untuk lampu belakang ada variasi penutupnya juga.
Terus juga untuk ban serep dibuatkan dudukan sendiri Pak Rudi ya. Iya. Tidak di pintu. Tidak di pintu karena terlalu berat mungkin bebannya kalau di pintu ya. Oh begitu. Iya. Gelap ini friend kalau dari belakang. Nah ini bumper yang belakang bahannya sama nggak ini Pak Rudi? Sama ini juga pakai plat 5 mili untuk 5 mili. Terus juga winnya ada depan ada belakang. Belakangnya pakai winch. Win Cina ya. Cukup lah untuk belakang. Jadi untuk recovery belakang sudah dirasa cukup. Terus untuk fender belakang juga sama dengan yang ada di depan. Jadi untuk body sebenarnya modifikasinya cuman ada penambahan di roll bar, terus fender, juga bumper. Sekarang kita masuk di interior ya. Interiornya ditambahin apa ini Pak Rudi? Ini kita bikin rak dan juga untuk pelindung ketika kita membawa barang peralatan, kalau mobil turut tidak ke depan, posisi nungging gitu tidak masuk ke depan. Jadi barang-barang yang ditaruh di sini tetap aman. Mereka tidak pindah pada saat mobilnya nungging ya. Ya. Mobilnya nungging itu ada tambahan apa teh? Ini kompresor ARB. Ya? ARB-nya ya. Ya. Wow ini pakai ARB friend. Gitu. Oke, untuk interior yang di depan kita buka dulu. Standar ya Pak Rudi ya? Ya, standar. Jadi interior depan cuman masih untuk standar. Cuma kita ada tambahan tombol-tombol. Ini untuk pengoperasian win. Depan belakang. Jadi ini untuk on off-nya. Ya. Ya, ini untuk on off-nya. Ini untuk win depan, ini yang sini untuk belakang. Nah, ini ada tulisannya ini. Ya. Ada tulisannya. Ke sini untuk ada cut off dan juga tombol-tombol ARB. Ini kompresor. Yang ini untuk yang depan, yang itu untuk yang belakang. Safety belt-nya ya udah ganti nih. Joknya jok asli nggak ini Pak? Joknya asli. Kita bungkus saja. Asli. Terus kita pakai Sparco untuk seatbeltnya. Untuk seatbeltnya pakai Sparco ya. Untuk keamanan. Berarti ini jok belakangnya maju Pak Rudi ya? Enggak. Agak diajukan enggak? Masih enggak, tetap ini? Masih tetap. Jadi kita tetap jok belakang. Jok belakang. Nah itu mungkin sekarang kelihatan kalau di belakang ada rak khusus. Jadi untuk menaruh barang-barang biar tidak lari ke depan pada saat mobilnya nungging. Jadi tetap aman. Sementara untuk interior seperti yang sudah diterangkan oleh pemiliknya, modifikasinya juga nggak terlalu ekstrim seperti yang ada di eksterior. Jadi cuman penambahan panel-panel ini aja. Pak Rudi, banyak pakai Simac Extreme 36 ukuran 36. Terus untuk velgnya apa itu ya namanya? Velgnya ring 15 ya. Ring 15 ya. Velgnya ring 15. Terus pakai Freelock juga nih. Pakai Freelock Aisin. Iya, pakai Simac sudah. Pakai FJ40. Kita lihat ke kaki-kaki sekarang. Gardanya pakai FJ40. Jadi gardan pakai FJ40. Terus untuk susunan kaki-kaki juga kayaknya ada perubahan ini. Ada penambahan ya. Penambahan di depan. Di depan ada penambahan. Terus spare juga sudah diganti. Spare-nya pakai apa Pak? Pakai Kijang Super ya. Jadi yang lebih panjang sehingga lebih empuk. Lebih empuk, tidak terlalu melengkung. Shock stabilizernya juga sudah ada. Shock stabilizer ditambahin ya. Ya. Kalau shocknya yang utama pakai apa ini Pak? Itu pakai Monroe. Monroe ya. Monroe yang gas apa ya? Iya. Jadi memang lebih lentur, lebih nyaman, lebih empuk kalau memang shock itu harus pakai yang gas. Untuk pilihan shocknya mungkin juga bisa Procom
kalau kurang lembut lagi pakai Monroe gitu. Jadi ini gardanya pakai FJ. Terus gardan belakang ataupun yang modifikasi yang di belakang masih sama dengan depan ya. Depan belakang semuanya pakai gardan FJ40. FJ40. Karena yaitu waktu kita pakai gardan tas asli waktu itu hanya dengan ban 33 patah. Kuat. As rodanya patah. As rodanya patah. Jadi staff itu kalau pakai ban 33 ya resikonya patah. Resikonya patah. Maksimal kalau TAF ya bannya 31. Nah ini kita sekarang berani pakai ban 36 karena kaki-kakinya sudah pakai Toyota FJ40. Wah, istimewa sekali nih. Terus untuk sok belakang yang inti juga sama, pakai ya, Monroe ya, Monroe. Anting juga udah diganti ya. Ini yang lebih panjang. Jadi karena mobil ini dinaikkan, mau nggak mau juga harus pakai anting yang lebih panjang untuk mengejar kenyamanan. Juga susunan pirnya juga sudah dirubah. Mungkin ada lagi modifikasinya Pak Rudi? Apa cuman cukup itu? Lampu, tambahan lampu. Oh, tambahan lampu nih ya. Lampu belakang. Ada, terus samping juga ada. Ini jadi kalau malam, ketika malam kita bisa tambahan lampu. Melihat kiri kanan, lampu depan, belakang juga ada tambahan lampu depan. Kalau ketika malam bisa kelihatan bagian atas. Dari total modifikasi ini sekitar 175 sampai 200 juta. Iya, sekitar itu kalau kita total. Cuma karena nggak sekaligus jadi nggak begitu. Jadi bertahap ya. Bertahap. Jadi waktu itu emang modifikasinya ya, bertahap. Dari sedikit-sedikit. Kalau langsung ya mungkin terasa sekali lah, 200 juta untuk sudah dapat mobil baru ya Pak. Sudah dapat mobil baru. Ini ngecatnya juga sudah lama ya, ganti warnanya. Ya, ini baru 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahunan. Kita ingin ganti situasi saja biar lebih seger. Nah, sekarang kita cek mesinnya seperti apa ini. Modifikasi mesinnya. Gimana jadi nih, untuk mesin kita masih standar ya. Kebetulan ini mesin TAF 86 tuh betul-betul masih mumpuni, jadi tidak kita rubah apapun. Jadi ini masih standar dan tenaganya masih lumayan kuat, lumayan bagus. Hanya untuk kelistrikan, untuk memperkuat win kita tambahi aki Optima. Oh, jadi pakai ya, 2 aki. Kayak 2 aki ini untuk win. Jadi untuk ngewin lama nggak akan kehabisan daya. Kehabisan daya. Jadi emang ini diisi 2 aki ya. Ya, ini ada sedikit modifikasi di di filter udaranya, karena filter udara. Jadi posisi filter udara yang tadinya untuk filter udara digeser. Ya. Itu mesin masih mesin lama. Nggak ada rencana untuk ganti mesin? Sementara belum, karena ini masih cukup. Masih cukup ya. Cukup andalah, masih bisa diandalkan. Ya, jadi modifikasi mesinnya yang ada di Rocky ini cuman di bagian aki aja ditambahin. Kebetulan ini selama 12 tahun mesin belum pernah trouble apapun. Jadi belum pernah kita ganti apapun, termasuk style bospon juga belum pernah. Jadi mungkin pas kebetulan dapat mesin yang memang bandel, memang bandel. TAF pada umumnya katanya bandel mesinnya. Oke, mantap. Tapi TAF Rocky ini tahun 86 masih 4 percepatan ya. Ya, masih 4 percepatan. Berarti timing bell. Masih timing.
gear. Masih timing gear, sorry, timing gear ya. Timing gear. Ya, terima kasih Pak Rudi informasinya. Kapan Sama-sama. kita belusuan lagi? Ya. Gitu, semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan yang mau memodifikasi rokinya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.